Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Infinix Smart 5 dengan kasus ketika kita hidupkan handphone mentok di logo Mi, kemudian muncul XOS dan langsung restart kembali. Nah, kita coba hidupkan. Setelah muncul logo XOS langsung mati kembali dan seperti itu seterusnya. Jadi looping ataupun bootlock ya, muncul logo Infinix langsung mati dan seperti itu sampai handphone kehabisan daya. Oke, jadi apa permasalahan atau penyebab kerusakan di handphone Infinix Smart 5 ini? Lanjut kita eksekusi handphonenya. Pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu di bagian cover belakang dan juga di bagian penutup mesinnya. Nah, setelah terbuka di bagian cover belakang dan penutup mesinnya, kita cabut di bagian baterainya. Dan yang pertama kita cek adalah di bagian fleksibel on off-nya. Kita angkat di bagian mesinnya ya, dan kita renggangkan untuk fleksibel on off dan mesinnya agar tidak tidak menempel. Nah, seperti ini kita pasang kembali ya. Oke, kita coba pasang kembali. Jadi untuk menentukan short di bagian on off atau tidak, kita renggangkan setelah kita hidupkan ya. Nah, kita coba, ini mengganggu ya. Nah, kita coba pasang di bagian baterai, kita tekan on off. Oke, kita tempelkan dulu untuk fleksibel on off-nya ke mesin. Kita hidupkan. Kemudian setelah hidup, kita renggangkan di bagian mesinnya agar tidak menempel di bagian pin on off dan fleksibel on off-nya. Nah, kita lihat apakah masih restart setelah kita renggangkan di bagian mesinnya seperti ini. Kita sambil cas ya, takutnya baterainya kosong. Nah, ternyata handphone masih restart di logo Infinix. Jadi di sini setelah kita renggangkan di bagian fleksibel dan mesinnya, handphone masih tetap mentok ataupun bootlock di bagian logo Infinix-nya. Oke, selanjutnya kita akan cek di bagian BMS ataupun di bagian baterainya. Nah, ini ya masih tetap restart. Oke, kita cabut untuk chargernya. Sekarang kita lepaskan untuk di bagian mesinnya. Kita akan fokus ke bagian BMS ataupun di bagian baterainya. Nah, kita lepaskan. Nah, untuk bagian baterai kita copot dulu ya di bagian lemnya. Nah, lemnya ada di bawah sini. Kita buka. Di sini saya percepat ya untuk video-video yang dirasa tidak perlu ya. Jadi intinya saja ya. Nah, setelah kita buka untuk di bagian baterainya, kita akan fokus ke bagian BMS baterainya. Nah, kita buka atau kita sobek untuk penutup BMS-nya. Jadi untuk BMS ialah baterai management system ya. Jadi untuk mengatur keluaran arus dan juga voltase untuk menyuplai handphone. Nah, di sini saya buka untuk penutup BMS-nya. Nah, ini dia ya penampakan BMS baterai pada handphone Infinix Smart 5. Kemudian di sini di bagian BMS-nya ada satu komponen yang mencolok ya. Nah, ini namanya fuse ya. Nah, yang ada huruf Q pada badannya ya. Pada badan komponen huruf Q. Nah, itu adalah fuse ataupun sekring ya. Jadi di sini kita akan coba lakukan penjamperan di bagian sekringnya ataupun di bagian BIOS-nya ya, sebelum kita lakukan penggantian di bagian baterainya. Di sini untuk proses penjamperannya kita percepat ya. Nah, setelah kita jumper, ini dia hasil penjamperan di bagian BIOS ataupun di bagian sekring pada BMS baterai Infinix Smart 5 ini. Oke, setelah kita jumper, kita rapikan kembali ya untuk di bagian BMS-nya. Di sini kita gunakan isolator untuk menutupi BMS-nya ya. Nah, kita gunakan selotip ya. Kemudian di sini kita rapikan kembali untuk di bagian mesin dan di bagian kabel antenanya ya. Nah, kita rapikan. Di sini saya percepat ya untuk proses perakitannya agar tidak memperpanjang durasi video. Nah, setelah kita pasang untuk di bagian baterai dan kita pasang-pasang di bagian soket-soket LCD-nya,
kita kasih baut di bagian sini ya, di bagian mesinnya, kemudian kita coba hidupkan. Apakah setelah kita ganti atau kita jumper di bagian fuse-nya, handphone bisa masuk ke menu home screen? Kita tunggu ya. Nah, di sini kita sudah perbaiki di bagian BMS-nya. Kita lihat apakah handphone bisa booting dengan normal, muncul XOS. Kita tunggu beberapa saat. Oke, masih booting. Nah, alhamdulillah ternyata setelah kita jumper di bagian fuse-nya, handphone bisa masuk ke menu home screen. Jadi fix ya kerusakan di Infinix Smart 5 ini yang restart ataupun bootloop itu dikarenakan kerusakan di bagian BMS. Kemudian kita jumper di bagian fuse-nya, ternyata handphone sudah bisa masuk menu home screen. Dan di sini kita percepat ya untuk proses perakitannya kembali. Kita lihat, dan setelah kita coba-coba beberapa menit, alhamdulillah handphone bisa berjalan dengan normal kembali. Oke. Jadi cukup mudah ya untuk cara perbaikan handphone Infinix Smart 5 dengan kasus bootloop ataupun tidak bisa masuk ke menu home screen. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika menurut sobat video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah untuk mendukung channel ini agar bisa selalu upload video tutorial berikutnya.